Di zaman kayak sekarang, banyak sekali gereja itu berdiri di mana-mana dengan denominasi berbeda, tipe pemimpin yang berbeda-beda dengan nilai yang diperjuangkan, itu juga banyak yang berbeda. Padahal kita percaya Tuhan yang sama, Alkitab yang sama. And yet the things that they are going for itu nggak sama. Ada yang mengejar soal penginjilan, ada yang mengejar soal mujizat terjadi, ada yang mengejar soal kita ini harus banyak doa, ada yang mengejar kita ini sebanyak Bible study, dan banyak macamnya. Dengan demikian ya, banyak jemaat di dalam gereja itu banyak sadar nggak sadar itu melakukan kesalahan yang satu ini yang firman Tuhan bilang jangan kita lakukan. Yaitu apa? Mengidolakan pemimpin rohani. Ayo, pasti nggak tahu kan kalau firman Tuhan ada melarang soal ini. Tapi it is the truth. Nggak percaya? Kita buka yuk 1 Korintus 3 ayat 18-23. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kind of confusing, membingungkan sepertinya. Tetapi coba kita bedah pelan-pelan. Oke, sekarang konteksnya sendiri itu adalah di Korintus. Di suratnya Paulus ini, Paulus itu ngomong kalau orang di Korintus ini seperti bayi rohani. Jadi kayak masih perlu dikasih pengajaran yang dasar mengenai kekristenan itu seperti apa, basically. Dan salah satunya ini menunjukkan mereka adalah infants atau masih bayi rohani itu apa? Ketika mereka itu mengidolakan pemimpin rohani tertentu dibandingkan yang lain. Ada yang memilih Paulus, ada yang memilih Apolos, ada yang memilih Kefas. Dan Paulus itu ngomong dengan jelas, jangan kita seperti ini. Jadi ketika Paulus bilang jangan memegahkan diri di atas manusia, dalam versi bahasa Inggris itu leaders, khususnya leaders. Dan diperjelas di ayat berikutnya itu Paulus, Apolos, Kefas, which is Petrus maksudnya. Ini pemimpin-pemimpin figur di dalam gereja mula-mula waktu itu. Loh, kalau gitu mungkin teman-teman bertanya, loh, kita nggak boleh punya figur pemimpin yang bisa kita banggakan. Wah, aku bangga punya pemimpin rohani kayak begini. Apakah nggak boleh? Bukan nggak boleh. Karena di firman Tuhan lain, 2 Korintus dan juga 2 Tesalonika, itu ngomong juga kalau mereka orang-orang di sana itu mereka bangga pada pemimpin rohani mereka. Bangga dalam artian itu mereka itu bersyukur untuk kesetiaan yang pemimpin rohani mereka sudah teladankan ke orang-orang. Dan fokusnya ini ke Tuhan. That's the key. Jadi mereka bersyukur karena kesetiaan pemimpin rohani mereka lakukan buat Tuhan. Jadi ucapan syukurnya mereka berbangga itu kepada Tuhan. Nah, di konteks yang kita baca ini barusan, ini berbeda. Ini ngomong lebih ke arah perpecahan. Aku mau ikut Paulus, aku mau ikut Kefas, aku mau ikut Apolos. Jadi ini nggak ngomong soal ucapan syukur, ini nggak ngomong soal fokus ke Tuhan, ini ngomong soal perpecahan, dan ini ngomong soal fokusnya kepada manusia, bukan pada Tuhan. Dan mengingat ayat 19 itu dikatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia apa? Kita tahu di bawahnya itu digambarkan kalau kita berbangga pada pemimpin rohani tertentu dibandingkan yang lain. Disamakan dengan kita ini berbangga, favoritism kepada certain spiritual leaders, bikin perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ini adalah hikmat dunia yang kebodohan di mata Tuhan. Contoh nyatanya itu apa itu? Nazi, Hitler, terus Mao Zedong yang di Tiongkok, dan juga figur-figur yang di dalam dunia ini yang kita ini gara-gara kita ini mengidolakan mereka, kita bikin perpecahan di mana-mana. Di mata Tuhan ini adalah sebuah kebodohan, ini kesia-siaan. Karena itu, ini implikasi dan konklusi buat kita. Stop mengidolakan pemimpin rohani tertentu. Pemimpin kelompok sel, pendeta, figur, penyanyi rohani, whatever it is. Stop mengidolakan mereka dalam konteks ayat firman Tuhan ini. Sampai bikin perpecahan, dibanding-bandingkan. Aku mau ikut ini, aku mau ikut yang sana. Stop. Karena selain bikin perpecahan, fokusnya itu kepada kemampuan figur rohani itu, pemimpin rohani, dan bukan kepada Tuhan sendiri dan firman-Nya. Fokus kita udah salah. Firman Tuhan bilang, tiru teladan iman mereka dan contoh kehidupan mereka di dalam Tuhan. Itu yes, benar. Tapi jangan sampai bikin mereka itu seolah-olah
They are the best, mereka yang terbaik dan gak ada yang seperti mereka lagi. Figur-figur pemimpin rohani di gereja lain, nah, I don't care, aku gak peduli. Ini namanya kesombongan. Apalagi misalnya kita satu gereja ya dengan figur itu. Ini adalah sebuah pride dan fokusnya jelas-jelas salah kepada manusia dan bukan pada Tuhan. Dan ingat apa yang Yeremia katakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau berbangga, berbanggalah, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membangkitkan pemimpin rohani yang baik, yang patut diteladani. Tapi jangan salah fokus, jangan kita bikin perpecahan karena kita mengidolakan pemimpin tertentu.